got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to Baik, di sini saya akan mereview buku Parenting Anak yang dimana itu dari Kustia Sunarti, judulnya itu Pola Asuh Orang Tua dan Kemandirian Anak. Baik, yang pertama kita masuk pada dasar-dasar teori. Nah, yang bagian pertama itu ada konsep dasar teori pola asuh orang tua positif atau positive parenting. Nah, dasar teori pola asuh orang tua positif atau positive parenting adalah teori kepribadian transactional analysis atau analisis transaksional yang dicetuskan oleh Eric Berne. Analisis transaksional itu menggambarkan struktur manusia secara psikologis yang terdiri atas 3 bagian kepribadian yang disebut ego status, yakni parent, kemudian adult dan child. Nah, ego state parent itu kemudian adult dan child merupakan susunan kelakuan, pikiran, dan perasaan yang saling berkaitan. Nah, ego state parent itu atau ego orang tua adalah kumpulan dalam otak atas kejadian-kejadian yang luar yang dipaksakan atau diterima begitu saja oleh seseorang semasa kecilnya. Kemudian ego orang tua itu dapat diamati ketika seorang meniru kembali sikap dan perilaku salah satu atau kedua orang tua atau pengganti orang tuanya. Nah, jika seorang berada di dalam ego orang tuanya, maka mereka tampaknya memiliki opini-opini yang sama dengan opini-opini yang dimiliki oleh figur orang tua mereka dan bertingkah laku di dalam cara yang sama. Nah, ego orang tua itu berisi serangkaian tuntutan, petunjuk, dan dogma. Kemudian ego dewasa. Ego dewasa adalah segala kegiatan yang bersifat mengungkapkan individualitas yang merupakan hasil dari bagian kepribadian seseorang yang sedang tumbuh. Nah, bagian kepribadian ini memiliki corak yang bersifat penemuan fakta dan pengujian realita atau fact finding and reality testing. Nah, jika seseorang berada di dalam ego dewasanya, maka mereka merespon bahan-bahan atau informasi dan fakta yang ada di sini dan saat ini atau here and now. Nah, mereka itu mengamati, menghitung, menganalisis, dan membuat atau mengambil keputusan berdasarkan pada fakta-fakta, bukan hayalan. Kemudian itu ada ego anak. Nah, ego anak adalah rekaman kebiasaan permanen dari peristiwa-peristiwa batin atau perasaan yang terjadi dalam diri seorang individu. Nah, ego anak dapat diamati pada saat seseorang meniru kembali sikap-sikap dan perilakunya seperti ketika ia masih kecil atau masih kanak-kanak. Jika seseorang berada di dalam ego anaknya, maka mereka merasa dan bertingkah laku seperti yang dilakukannya ketika mereka masih kanak-kanak. Nah, ego anak ini berisi keinginan-keinginan, harapan, kemudian kemarahan dan kesedihan. Kemudian yang terakhir itu ada ego state parent. Adult dan child ini dimiliki oleh baik itu orang tua maupun anak. Nah, inti dari teori kepribadian analisis transaksional adalah transaksi. Ketika orang tua menjalin komunikasi dengan anaknya, terjadi transaksi berupa komunikasi timbal balik antara orang tua dan anaknya. Nah, transaksi tersebut dapat diamati melalui ucapan-ucapan atau tindakan orang tua terhadap anaknya. Misalnya, ketika orang tua sedang berkomunikasi dengan anaknya, nah, orang tua mengatakan atau melakukan sesuatu, itu stimulus kepada anaknya, dan anak mengatakan
atau melakukan sesuatu itu respon. Nah, kepada orang tua sebagai tanggapan balik, demikian pula sebaliknya. Dengan analisis transaksional akan ditemukan pada bagian mana dari ketiga ego state dalam diri orang tua dan anak yang memulai transaksi, dan pada bagian mana dari ketiga ego state dalam diri anak dan orang tua yang memberikan tanggapan. Kemudian bagian kedua itu ada pola asuh orang tua yang layak atau pantas. Nah, anak di dalam kehidupannya sehari-hari senantiasa diperlakukan baik oleh orang tuanya.